Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi juga kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Alex Tangkuman yang sudah bergabung dalam pembelajaran hari ini. Pak Wakil di sini sebagai observer atau orang yang akan mengobservasi atau pihak lain yang akan mengobservasi kegiatan PPL yang Bapak lakukan pada saat ini. Baiklah, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar? Baik, Sehat-sehat? baik, Sehat. sehat, Bapak pun berharap Anda sehat-sehat. sehat. Ya, sehat-sehat karena kita tahu bersama kita masih dalam masa pandemi. Sebelum kita masuk dalam kegiatan pembelajaran, mari kita buka dengan doa. Mohon satu orang siswa perwakilan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mohon tuntunan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, silakan Anda siapkan alat tulis menulis, mencatat penting-penting apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Kemudian usahakan situasi di sekitar Anda kondusif. Kemudian untuk kelancaran maka Bapak akan matikan semua audio. Kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan. Saat ini Anda akan mengisi daftar hadir berupa Google Formulir. Di chatting sudah ada, ini Bapak baru kirim. Materi kita hari ini tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, apa kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Artinya dengan mempelajari proses pembentukan BPUPKI serta perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Anda boleh memaknai bahwa Pancasila itu disusun oleh pendiri negara kita dengan memperhatikan semua unsur-unsur dalam negara kita, digali dari nilai-nilai negara kita berdasarkan keanekaragaman budaya, agama, suku, dan lain sebagainya. Baiklah, Bapak sampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Materinya adalah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan kompetensi dasar menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sedangkan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menguraikan proses pembentukan BPUPKI dan perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sekarang kita masuk dalam kegiatan inti. Seperti biasa sebenarnya kalian kalau di sekolah kan punya buku, kita membaca di situ. Tapi karena keadaannya seperti ini dalam situasi yang berbeda, maka Bapak sampaikan materi singkat yang kemudian berdasarkan materi ini kalian akan susun pertanyaan. Dan Bapak akan ajukan satu contoh masalah yang berkaitan dengan materi kali ini. Dan kita akan brainstorming sebentar. Pembentukan BPUPKI. Pada peringatan pembangunan Jawa Baru tanggal 1 Maret, Jepang mengumumkan akan membentuk Dokuritsu Shunbui Kyosakai, yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Janji Jepang untuk membentuk BPUPKI direalisasikan pada tanggal 29 April tahun 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan 2 wakilnya yaitu Ichibangase Yoshio dan Suroso. Nah, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama itu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945 membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Kemudian perumusan dasar negara. Usulan mengenai dasar negara Indonesia disampaikan oleh 3 tokoh bangsa yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Yang pertama mengusulkan dasar negara itu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei tahun 1945, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Kemudian diikuti oleh Supomo yang menyampaikan pidatonya tentang dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Kemudian yang terakhir Soekarno pada tanggal 1 Juni, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Demikian materi singkat dari Bapak. Dan selanjutnya berdasarkan materi yang sudah disampaikan, Anda buat satu pertanyaan melalui chatting
Zoom yang ada ini. Silakan. Apa tugas dari BPU PKI? Terima kasih. Selanjutnya, Apa sidang BPU PKI? atau apakah yang dibahas dalam sidang BPU PKI? Mungkin begitu. Pertanyaan dari Tiava Poluan. Tekanan atau penderitaan apa saja yang dirasakan bangsa Indonesia akibat pelaksanaan kebijakan tentara Jepang? Pertanyaan selanjutnya dari Marco Laleno. Berapa lama bangsa Indonesia menjalani penderitaan oleh tentara? Ada lagi satu Messi. Mengapa dalam perumusan dan penetapan Pancasila harus ada campur tangan oleh Jepang? Sekarang berdasarkan pertanyaan yang sudah diajukan, saya bagi dalam dua kelompok. Masing-masing kelompok mengerjakan satu pertanyaan dan satu masalah yang akan Bapak ajukan. Baiklah, dengar pertanyaan untuk kelompok 1. Apa tugas dari BPU PKI? Kemudian pertanyaan untuk kelompok 2, tekanan atau penderitaan apa yang dirasakan oleh bangsa Indonesia akibat pelaksanaan kebijakan tentara Jepang? Nah, berdasarkan pertanyaan itu, Bapak juga berikan satu masalah, karena kita akan bahas dengan menggunakan metode brainstorming, yaitu pada saat ini ada kelompok tertentu yang menolak keberadaan Pancasila. Berdasarkan masalah ini, kita akan brainstorming. Apa itu brainstorming? Itu brainstorming adalah metode sumbang saran, sumbang pemikiran, di mana semua bisa memberikan pernyataan berdasarkan pendapat dari Anda tanpa dihalangi dan disanggah oleh orang lain. Itu dia metode brainstorming. Sekarang Bapak kontrol lewat grup WA kelas. Kelompok 1 silakan membahas itu lewat grup kelas Anda, kelas 7A 2020-2021. Kelompok 2 silakan membahas masalah dan pertanyaan itu melalui grup PPKN kelas 7A. Di grup sudah ada jawaban dari Tesa. Tugas BPU PKI adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan. Kemudian di kelompok 2 sudah ada jawaban dari Messi. Pelaksanaan kerja paksa, pengambilan paksa, dan perbudakan paksa. Tugas BPU PKI adalah sebagai badan penyelidik. BPU PKI memiliki tugas utama untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan segi politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan lainnya. Kita lanjut dengan kelompok 2. Pelaksanaan kerja paksa, pengambilan paksa, perbudakan paksa. Terima kasih. Messi Pontoon sudah membacakan hasil diskusi. Kita masuk pada bagian terakhir. Silakan berikan pendapat mengenai masalah yang sudah Bapak sampaikan tadi. Saya tidak setuju dengan kelompok yang menolak Pancasila karena Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa. Saya tidak setuju dengan kelompok yang menolak Pancasila karena tanpa Pancasila Indonesia bisa kacau balau. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Jika adanya penolakan Pancasila ini, maka kerukunan di negara kita sudah tidak ada lagi karena menolak. Silakan simpulkan berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan tadi. Pembentukan BPU PKI. Perumusan BPU PKI diresmikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan Hari Raya Ulang Tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi, BPU PKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang. BPU PKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Terima kasih sudah mewakili siswa untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan saat ini Bapak akan memberikan penugasan lewat LKPD, tetapi LKPD itu akan Bapak bagikan lewat grup WA. Selanjutnya jangan lupa membuat tugas dan jaga kesehatan, kemudian pelajari materi yang sudah disampaikan, sudah kita pelajari. Dan yang terakhir, terima kasih juga Pak Wakil yang sudah menjadi observer atau yang melakukan observasi dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Dan saat ini mari kita tutup kegiatan kita dengan doa. Mohon perwakilan satu siswa untuk menutup dengan doa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Amin. Terima kasih Patrisius sudah memimpin doa kita. Dan pada seluruh siswa, terima kasih sudah mengikuti. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.